kabar hari ini? Ya, luar biasa. Kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Mari adik-adik, kita akan mulai ibadah. Mari dengan sikap duduk yang tenang, kita datang ke hadirat Tuhan untuk beribadah. Baik. Fotum, kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin. Baik adik-adik, mari kita angkat pujian kita, Bapa, Engkau baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh datang untuk bersekutu, memuji, beribadah kepadamu. Tuhan, pimpin kami, pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah kami boleh diam, duduk dengan tenang, duduk dengan manis untuk mau beribadah mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala berkat-berkat Tuhan yang boleh kami nikmati. Ampuni kami akan setiap dosa kesalahan kami, layakkan dan kuduskan kami agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, mari kita angkat satu pujian kita dengan penuh sukacita. Oh, sukacitaku. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia
Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Mari kita angkat sekali lagi pujian ini. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan pribadiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Baik adik-adik, kita sekarang akan mau mengingatkan ayat hafalan minggu lalu. Mari kita bersama-sama membuka Lukas 19 ayat 38a. Baik, kita menyebutkan bareng-bareng Lukas 19 ayat 38a. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja di dalam nama Tuhan. Sekali lagi, Lukas 19 ayat 38a. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja di dalam nama Tuhan. Baik adik-adik, mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita angkat pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang kepada anak-anak, karena anak-anak adalah milik Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh dapat bernyanyi, kami boleh dapat beribadah, memuji Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan.
Berkati kami, buka pikiran hati kami untuk tenang, diam. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, cerita firman Tuhan berjudul Yesus menyucikan bait Allah. Yesus menyucikan bait Allah. Cerita Alkitab terdapat dari Lukas 19 ayat 45 sampai 48. Nah, adik-adik bisa baca di rumah ya. Baik, mari kita dengarkan ceritanya. Pada saat itu, Yesus dan murid-muridnya tibalah di Yerusalem. Mereka berjalan bersama Yesus dan pada saat itu adalah hari perayaan Paskah orang Yahudi. Banyak sekali orang yang datang untuk beribadah ke bait Allah di Yerusalem. Nah, pada saat Yesus berjalan ingin mau memasuki bait Allah, dia melihat banyak sekali orang yang sangat sibuk. Orang di sana banyak, ramai untuk berjualan, memperdagangkan jualan mereka di depan bait Allah, di halaman bait Allah. Nah, mereka sangat sibuk sekali. Mereka sibuk untuk menukarkan uang, mereka sibuk untuk membeli daging, membeli domba, membeli burung-burung, banyak sekali yang mereka jual di halaman bait Allah. Nah, adik-adik, pada saat itu Yesus melihat hal tersebut. Dia melihat bahwa hal itu salah. Bait Allah bukanlah tempat untuk berjualan. Bait Allah bukanlah tempat untuk menukarkan uang. Yesus melihat hal itu salah, adik-adik. Lalu Yesus menjadikan segala sesuatu menjadi benar. Dia menyuruh orang-orang yang berdagang di situ untuk pergi dari sana. Ia membalikan meja, membalikan kursi. Yesus sangat marah kepada mereka. Mengapa orang-orang hanya sibuk untuk berjualan, hanya sibuk untuk menukarkan uang, sibuk untuk membeli dan menjual? Yesus sangat marah. Dia mengusir para pedagang, dia mengusir para pembeli. Nah, lalu Yesus mengatakan, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, adik-adik, sarang penyamun adalah tempat berkumpulnya banyak orang, baik itu penjahat, baik itu orang-orang yang tadi disebutkan sedang berdagang, seperti yang tadi di bait Allah. Nah, itulah yang mereka lakukan, bukan menggunakan bait Allah sebagaimana mestinya. Bait Allah adalah tempat untuk berdoa, tempat untuk beribadah, tempat untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Lalu Yesus menyucikan bait Allah tersebut. Setelah Yesus mengusir mereka, setelah Yesus membalikan meja, membuang segala apa yang mereka jual, mereka akhirnya pergi. Dan tempat itu bukan lagi seperti pasar yang pada saat itu Yesus temui. Nah, mengapa Yesus melakukan hal tersebut, adik-adik? Yesus adalah Raja. Dia adalah anak Allah. Dia mempunyai hak untuk melakukan hal tersebut. Yesus mengembalikan tempat bait Allah sebagaimana mestinya. Tempat bait Allah sebagaimana tempatnya yang benar untuk kita beribadah, untuk tempat kita berdoa, untuk tempat kita mendengarkan firman Tuhan. Nah,
pada saat itu apa yang Yesus lakukan untuk menjadikan itu benar? Dia membuat orang-orang yang pembeli, baik itu penjual juga, untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Nah, adik-adik, mengapa Yesus bisa dapat menjadikan segala sesuatu menjadi benar? Ya, karena dialah anak Allah. Dia mempunyai hak dan kuasa untuk mengembalikan bait Allah pada penggunaannya yang sebagaimana mestinya. Nah, adik-adik, Yesus mempunyai kuasa untuk menjadikan segala sesuatu menjadi benar di dalam bait Allah, sehingga orang banyak dapat berdoa, dapat datang beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, Yesus mempunyai kuasa untuk menjadikan segala sesuatu menjadi benar. Menjadi benar di dalam hati kita dan juga di dalam hidup kita. Yesus mempunyai kuasa untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan Dia berhak memerintah atas hidup kita. Dia mengubah hati kita sehingga kita percaya kepada Dia sebagai juru selamat kita dan menaatinya sebagai raja kita yang penuh dengan kasih. Kita memerlukan Yesus sebagai raja kita karena kita lemah, kita tak berdaya, kita tak berpengharapan. Dia memerintah atas kita dan membela kita di senantiasa memelihara hidup kita. Nah, adik-adik, kita harus yakin dan percaya hal tersebut. Dia, Yesus, adalah Raja yang memberikan kepada umatnya segala pertolongan yang kita perlukan untuk menerima atas pemerintahannya. Raja Yesus adalah Raja yang paling berkuasa atas segala raja. Baiklah adik-adik, demikian cerita firman Tuhan. Mari kita menghafalkan ayat hafalan yang terdapat dari Lukas 19 ayat 38a. Mari kita mengucapkan bareng-bareng. Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja di dalam nama Tuhan. Sekali lagi, Lukas 19 ayat 38a. Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja di dalam nama Tuhan. Baik adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau boleh menjadi Raja atas hidup kami, atas kehidupan kami yang terus Engkau memerintah, memelihara, dan Engkau yang terus memberikan pertolongan bagi kami, Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan boleh layakan kami, kuduskan kami, agar kami boleh menjadi anak-Mu, menjadikan Engkau Raja di hati kami. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan pemerintahan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian, Hatiku Penuh Nyanyian. Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Dialah Raja, Raja.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi hari ini. Engkau telah memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu. Berkati setiap sekolah mereka, studi mereka. Biarlah anak-anak-Mu Engkau memberkati masa depan mereka Tuhan. Begitu juga buat kedua orang tua, anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan orang tua mereka. Biarlah orang tua, anak-anak sekolah minggu terus menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu, memimpin dan memelihara setiap apa yang orang tua adik-adik lakukan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu adik-adik kami yang sedang sakit. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, memulihkan mereka. Biarlah setiap sakit penyakit yang mereka alami boleh pulih dan boleh sembuh Tuhan. Itu semua karena pertolongan-Mu di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu. Tuhan yang terus memberikan mereka semangat, Tuhan yang terus memberikan mereka hati yang mau melayani. Biarlah Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu BNKP Bandung. Kami berdoa juga Tuhan buat gereja kami, Tuhan juga yang memberkati Bapak Pendeta, para majelis, dan juga para penatua dan yang lainnya Tuhan. Biarlah kami boleh bersatu hati untuk membangun gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami, ampuni kami akan setiap kesalahan kami, sucikan dan kuduskanlah kami, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Kami serahkan seluruhnya kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberi pertolongan, dan Tuhan yang berotoritas menjadi Raja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, demikian ibadah sekolah minggu kita pada saat ini. Sampai ketemu kembali. Shalom.